Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ahmad Kadem dengan NIM 103012400230 dari kelas F4812. Saya di sini akan mengerjakan tugas video dari mata kuliah kalkulus lanjutan sub CL4. Nah, jadi buat soal yang pertama itu kita memiliki fungsi fx itu sama dengan x kuadrat min 3y kuadrat dan titik P sama dengan 1,2. Nah, buat yang pertama itu dari soal 1 ini, buat soal yang A itu kita diminta untuk mencari vektor gradian dari fungsi xy ini, dari fungsi f ini. Berarti kita diminta untuk mencari dari f x y. Nah, dari ini pertama kita harus turunkan parsial dulu. Yang pertama terhadap x. Ini jadi dari fungsi awal ini kita turunkan, x-nya kita turunkan berarti jadi 2x. Y-nya karena ini yang diturunkan terhadap x, karena ini tidak ada x, berarti ini sama dengan 0. Berarti cukup sampai 2x ini saja. Terus sekarang kita turunkan terhadap y, turunan parsial terhadap y. Sama seperti tadi, karena ini tidak ada y-nya berarti 0. Lalu ini 2 kita turunkan, berarti sama dengan min 6y. Nah, sekarang yang tadi dicari gradiennya dari f x, y itu bisa dituliskan seperti ini. F turunan parsial x y ditambahkan turunan parsial y x y y. Nah, ini tadi kita udah dapat, berarti kita masukkan saja langsung. Berarti 2x i vektor i ditambah berarti min 6 y j sama dengan berarti 2x i dikurangi 6 y j. Ini buat yang A selesai. Sekarang lanjut ke yang B. Yang B itu ditanyakan nilai gradien dari tadi. Nilainya gradien fungsi f di titik P. Berarti di titik P x kan berarti 1,2. Berarti tadi kan kita sudah dapat, ini kan tadi kita dapat itu 2x i dikurangi 6 y j. Ini buat x y. Berarti kalau f 1,2 tinggal kita masukkan aja, berarti 2 kali 1 2i, berarti dikurangi 6 kali 2 berarti 12 y. Buat yang B selesai. Sekarang buat yang C itu kita diminta untuk mencari turunan berarah du dari fp, dimana u searah dengan A dengan vektor 3 sama 4. Nah, jadi yang pertama itu kita cari dulu ini ya. Berarti kita giniin. Ini kan berarti masuk di akar, berarti 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Ini berarti 9 tambah 16 25, berarti sama dengan 5. Nah, 5 kan ini tidak sama dengan 1 ya. Berarti harus kita normalisasi dulu. Maka kita normalisasi A-nya. Nah, berarti cara normalisasi A itu kan berarti gini. Vektor A ini kita perkan dengan ini. Berarti vektor A itu kan 3,4. Kita perkan dengan 5. Berarti kita dapat itu 3/5, 4/5. Nah, berarti du fp nya itu
bisa kita tuliskan seperti ini. F turunan X 1,2 dikali U1 ditambah FY 1,2 turunan parsial terhadap Y dikali U2. Tahu? Berarti kan ini 2 ya. 2 dikali 3/5 ditambah ini min 12 dikali 4/5. Jadi 6/5 dikurangi 48/5, kita dapat min 42/5. Buat yang C selesai. Sekarang buat yang D itu kita diminta untuk mencari arah maksimum turunan berarah dan nilai maksnya berapa. Nah, berarti DU dari F 1,2 itu akan maksimum itu saat arah U-nya itu, vektor U-nya searah dengan gradien dari F 1,2 itu sama dengan ini ya, kan gradiennya ini kan sama dengan 2, min 12. Nah, berarti langsung aja kita cari nilai maksnya. Di nilai maks itu langsung ini, berarti ini dari gradien F 1,2 jadi sama dengan akar dari 2 kuadrat ditambah min 12 kuadrat, itu berarti 4 ditambah 144 berarti 148, atau ini bisa kita keluarkan, kan berarti 37 dikali 4, 4 nya keluar jadi 2, akar 37. Ini nilai maksnya. Buat yang E itu kita diminta untuk menentukan vektor unit V sehingga DU FP ini itu sama dengan 0. Nah, apa turunan berarah itu akan sama dengan 0 itu jika arah V-nya itu tegak lurus terhadap gradiennya. Itu berarti dia seperti ini, gradiennya F 1,2 itu jika dikalikan dengan V itu sama dengan 0. Nah, kita misalkan V itu sama dengan vektor A sama B ya. Ini kan berarti bisa kita misalkan ini berarti jadi 2A min 12B kan dikali gitu ya, sama dengan 0. Kita pindah ruas, 2A sama dengan 12B kita sederhanakan jadi A sama dengan 6B. Ini bisa kita dapatkan V-nya sama dengan 6,1. Nah, terus lanjut, berarti sekarang kita mencari ini, berarti seperti ini. Jadi V nih. Jadi tadi V-nya kita dapat 6,1 per berarti akar 6 kuadrat plus 1 kuadrat. Ya, berarti langsung dapat 37 ya, berarti 6/37 akar 1 per akar 37. Nah, ini kita dapatkan gini, berarti ini hasil akhirnya sudah dapat ini hasil akhirnya. Nah, sekarang kita diminta untuk menjelaskan makna geometrisnya. Simpelnya itu arah turunannya itu arah turunan berarahnya di P itu searah sama vektor satuan U-nya. Nah, U-nya tegak lurus sama vektor di gradien P. Itu berarti turunannya berarahnya ortogonal sama vektor gradiennya pada titik P. Ini bisa kita buktikan dengan perkalian yang tadi itu. Perkalian ini bisa kita buktikan. Kan berarti jadinya 2,12 dikali dot sama berarti 6 per akar 37 ma 1 per akar 37. Itu ini bisa kita keluarin aja, 1 per akar 37 berarti kali dot 2 kali 6 ditambah min 12
maaf, ini min 12 ya. Min 12 dikali 1 itu sama dengan berarti kan 1 per akar 37. 1 per akar 37 ini berarti 2 kali 6 12, min 12 berarti 0, berarti sama dengan 0. Nah, kan terbukti. Berarti buat nomor 1 sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Sekarang kita masuk ke soal nomor 2. Di soal nomor 2 ini kita memiliki fx, y itu fungsinya sama dengan x pangkat 3 kurang 3x plus y kuadrat. Nah, buat soal yang A itu kita diminta untuk mencari turunan parsial pertama fx dan fy. Berarti fx itu sama dengan ini turun jadi 3x kuadrat. Ini berarti jadi min 3. Ini karena y aja nggak ada x nya berarti habis jadi 0. Ini fx nya selesai. Lalu fy itu sama dengan berarti ini 0, ini turun berarti jadi 2y. Nah, buat B ini kita diminta untuk mencari titik stasionernya. Titik stasioner. Nah, titik stasioner itu berarti fx dari x, y turunan parsialnya itu sama dengan 0, dan berarti fy nya juga turunan parsial terhadap y nya juga sama dengan 0. Ini berarti 3x kuadrat min 3 sama dengan 0. Berarti 3x kuadrat sama dengan 3, x kuadrat sama dengan 1. Berarti x nya itu sama dengan 1 atau x sama dengan min 1. Terus fy nya berarti kan 2y sama dengan 0. Berarti y nya otomatis sama dengan 0. Nah, berarti titik stasioner yang kita dapat itu, titik stasionernya terus ada 1,0 dan min 1,0. Oke, buat yang B udah selesai. Sekarang kita lanjut ke C. Nah, C kita diminta untuk mencari turunan parsial kedua dari fx, lalu diturunkan lagi terhadap x, terus ada turunan terhadap y, diturunkan lagi terhadap y, sama turunan yang sebelumnya terhadap x, sekarang diturunkan terhadap y. Nah, kan tadi fx turunan terhadap x itu 3x kuadrat min 3, berarti sekarang kita turunkan lagi, 2 nya turun jadi 6x, 3 nya habis. Lalu buat ini 2y berarti turunkan jadi 2. Ini 3x kuadrat min 3 diturunkan terhadap y. Karena x mau nggak ada y berarti dia sama dengan 0. Buat C selesai. Sekarang untuk yang D itu kita akan melakukan uji titik stasioner. Jadi ini determinan itu apa namanya, dari D x0, y0 itu rumusnya turunan kedua dari x ini dengan nilai x0, y0 dikalikan dengan turunan parsial 2 kali terhadap y dari x0, y0, lalu dikurang dengan terhadap xy dari x0, y0 dikuadratkan. Nah, berarti sekarang akan kita lakukan uji coba titik 1,0. Kan tadi kita dapat 2 titik stasioner ya. Berarti ini D 1,0 itu kan berarti sama dengan fx 1,0 dikali fyy 1,0 dikurangin fxy 1,0 kuadrat. Ini fx tadi kita dapat 6, ini berarti kali 1, lalu fyy itu 2 kali 2 dikurangin 0 kuadrat dari sini karena fxy kan tadi 0 ya, jadi kita dapat 12.
Nah, karena D-nya itu sama dengan 12 itu lebih dari 0, maka dan f(x) dari 1,0 itu sama dengan 6, dimana itu lebih besar dari 0, maka dia itu minimum lokal. Lalu sekarang kita uji coba terhadap titik stasioner yang kedua, yaitu min 1,0. Berarti D min 1,0 itu sama dengan f(x) min 1,0 dikali f(y) min 1,0 dikurangin turunan parsial terhadap x lalu terhadap y dari min 1,0 lalu dikuadratkan. Berarti ini f(x) 6 dikali min 1 lalu dikali 2 terus dikurangin 0, pangkat 2 lagi itu. Ini berarti kita dapat min 12 ya. Nah, karena D nya sama dengan min 12, mana itu lebih kecil dari 0, maka itu dia disebut titik plana. Oke, buat yang D ini sudah selesai. Lalu karena tadi ada titik minimum lokal, sekarang kita ditanyakan apakah itu titik maksimum atau minimum global juga. Nah, tadi kan ini fungsinya ini karena derajat tertingginya itu x-nya adalah ganjil dan fungsi yang nggak dibatasi, jadi bisa menuju tak hingga atau min tak hingga, maka fungsi ini tidak memiliki minimum atau maksimum global. Nah, cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.